Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Pembahasan light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-29 chapter ketiga. Setelah mengatasi serangan bunuh diri dari Fujibayashi Nagamasa dengan bantuan sihir yang baru saja dikembangkannya, Tatsuya lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan lautan pohon. Tapi saat ini Tatsuya menjadi sangat ragu-ragu untuk pergi karena di sana ada Nagamasa yang sedang terluka. Tatsuya sebenarnya tidak berniat untuk membunuh Nagamasa, tapi jika Nagamasa ditinggalkan, maka Nagamasa pasti akan mati. Lalu Tatsuya juga berpikir, jika dia menyembuhkan Nagamasa dengan sihir restorasinya, Nagamasa pasti akan menyerang Tatsuya lagi. Di tengah-tengah kebimbangannya itu, tiba-tiba Tatsuya merasakan sebuah kehadiran seseorang. Ternyata orang itu adalah kepala keluarga Kuroba, keluarga cabang dari Yosuba, yaitu Kuroba Mitsugu. Kuroba Mitsugu langsung bilang ke Tatsuya, dia sangat kagum dengan Tatsuya karena bisa mengalahkan salah satu shinobi tertinggi dari klan Iga. Dan Mitsugu juga bilang, jika dia tidak heran Tatsuya bisa mengalahkannya, karena Tatsuya adalah keturunan langsung dari klan utama Yosuba. Setelah itu, Tatsuya lalu bertanya kepada Mitsugu, sejak kapan dia ada di sini. Mitsugu langsung menjawab kalau dia baru sampai di sana. Dia baru bisa masuk saat Tatsuya menghancurkan penghalangnya. Tapi Tatsuya tidak sepenuhnya percaya, karena Tatsuya tahu kemampuan Mitsugu yang sesungguhnya. Tatsuya bilang ke Mitsugu bahwa penghalang saat ini bahkan bukan halangan untuk Mitsugu. Tatsuya lalu bertanya lagi kepada Mitsugu, apakah Mitsugu datang ke sini atas perintah dari bibinya, yaitu Yosuba Maya. Mitsugu lalu menjawabnya, jika dia datang ke sini bukan karena perintah, tapi karena dia ingin bertanya sesuatu kepada Tatsuya. Tatsuya yang mendengar itu, dia menjadi sangat waspada dan memutuskan untuk mendengar pertanyaan dari Mitsugu. Mitsugu langsung bertanya kepada Tatsuya. Mitsugu bilang, kenapa Tatsuya mengejar Minoru dengan penuh semangat, padahal emosi Tatsuya hanya tersisa untuk Miyuki. Sebenarnya, pertanyaan ini tidak nyaman untuk Tatsuya, tapi Tatsuya mencoba untuk menjawabnya. Tatsuya bilang, jika dia ingin menyelamatkan Minami, bukan terobsesi terhadap Minoru. Lalu, Mitsugu mencoba bertanya lagi, kenapa Tatsuya sangat bersemangat untuk menyelamatkan seorang pelayan. Tatsuya yang mendengar pertanyaan itu, dia menjadi sangat kesal. Tatsuya dengan kesal menjawab jika dia tidak tahu. Sebenarnya, Tatsuya memang tidak tahu tentang alasannya kenapa dia menyelamatkan Minami. Bahkan Yakumo juga pernah menanyakan hal yang sama, tapi Tatsuya tidak tahu apa alasannya. Dan Tatsuya juga sampai saat ini terus berpikir apa alasannya dia ingin menyelamatkan Minami. Setelah itu, Tatsuya terus berpikir kenapa dia tidak nyaman saat Mitsugu bertanya tentang alasannya. Tatsuya lalu mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dirasakan oleh hatinya. Saat ini Tatsuya juga sedang merasakan kebimbangan yang sangat besar, karena dia berpikir biasanya dia melakukan sesuatu karena alasan untuk Miyuki, tapi saat ini dia merasakan bahwa dia melakukannya bukan karena Miyuki. Akhirnya Tatsuya memutuskan untuk tidak bimbang lagi. Tatsuya lalu menyampaikan apa yang sedang dipikirkannya kepada Mitsugu. Tatsuya bilang, mungkin saat ini Tatsuya akan menjadikan Miyuki sebagai alasan kenapa dia menyelamatkan Minami.
Mitsugu yang menyadari kegelisahan Tatsuya, Mitsugu bilang bahwa dia mengerti apa yang sebenarnya ingin Tatsuya sampaikan. Sebenarnya di sini, Mitsugu juga sudah tahu bahwa saat ini Tatsuya tidak bisa mengerti dirinya sendiri. Mitsugu lalu bilang ke Tatsuya bahwa dia sampai saat ini meyakini jika Tatsuya tidak punya emosi, karena emosinya hanya tersisa untuk Miyuki. Tatsuya yang mendengar itu tidak merasakan tersinggung sama sekali. Tapi Tatsuya menyadari sesuatu dari kata-kata yang diucapkan oleh Mitsugu. Tatsuya lalu memikirkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Mitsugu. Dan akhirnya Tatsuya mengetahui sesuatu. Maksud dari Mitsugu mengatakan itu adalah dia ingin memberitahu Tatsuya bahwa orang yang tidak punya emosi tidak akan ada rasa keraguan di dalam dirinya. Tapi saat ini Tatsuya sedang mengalami keraguan yang sangat besar. Itu tandanya emosi Tatsuya sudah mulai tumbuh kembali. Tapi Tatsuya ragu untuk mempercayai pemikirannya karena Tatsuya merasa dia masih belum punya banyak pengalaman di hidupnya. Setelah itu, Mitsugu bilang ke Tatsuya jika Mitsugu sangat membenci Tatsuya. Tatsuya juga langsung menjawab jika dia sudah tahu hal itu. Mitsugu lalu memperingatkan Tatsuya bahwa yang salah di diri Tatsuya adalah cara hidupnya. Mitsugu bilang jika Tatsuya seperti sebuah alat pembunuh, menyelesaikan tugas apapun yang diberikan dan menyelesaikan semuanya dengan kekuatannya sendiri dan tidak mau mengandalkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu Mitsugu juga bilang bahwa dia mengatakan ini bukan untuk mengejek Tatsuya. Tatsuya tidak merasakan tersinggung dengan perkataan Mitsugu. Tatsuya bilang jika dia tahu apa yang dimaksud oleh Mitsugu. Tatsuya tahu jika dia memiliki kekuatan penghancuran yang absolut dan tidak bisa memahami perasaan orang-orang biasa yang lemah dan tidak bisa hidup sendirian. Dan juga Tatsuya bilang bahwa dia juga tidak bisa mengerti perasaan Mitsugu. Setelah itu, Mitsugu lalu menatap tajam ke arah Tatsuya. Lalu Mitsugu memberitahu Tatsuya, karena hal inilah Mitsugu akan bersedia untuk memberikan bantuan kepada Tatsuya. Mitsugu lalu memanggil orang-orangnya untuk mengurus Nagamasa. Tatsuya pun akhirnya setuju untuk menyerahkan Nagamasa kepada orang-orang dari Kuroba. Sebenarnya Tatsuya sedikit agak bingung kenapa Kuroba mau membantunya. Mitsugu lalu bilang bahwa Ayako dan Fumiya lah yang memintanya untuk membantu Tatsuya dan menyuruhnya untuk memberikan sebuah informasi kepada Tatsuya. Dan informasi itu adalah informasi tentang keberadaan Minoru. Setelah itu, Mitsugu langsung memberikan informasi di mana Minoru berada kepada Tatsuya. Mitsugu bilang bahwa Minoru sedang menuju ke Odawara, tapi dia tidak tahu tujuan sebenarnya. Akhirnya pembicaraan itu pun selesai. Mitsugu lalu pergi meninggalkan Tatsuya. Dan Tatsuya berterima kasih kepada Mitsugu sambil membungkuk dan bersiap menaiki kendaraan winglessnya untuk pergi meninggalkan lautan pohon. Di tempat lain, setelah panggilan Miyuki berakhir, Erika langsung menuju ke pinggiran kota Yamato bersama dengan Leo. Sesuai informasi yang diberikan oleh Miyuki tentang lokasi Honoka yang saat ini disandra oleh kelompok Horsehead. Sedangkan Mizuki dan Mikihiko, mereka sedang menunggu di rumah Mizuki untuk memberikan laporan kepada polisi yang ada di sana. Jarak ke tempat lokasi Honoka berada masih cukup jauh. Leo pun lalu menyarankan Erika untuk naik taksi saja, tapi Erika tidak setuju. Setelah itu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendekati Erika dan Leo dan berhenti di dekat mereka.
Orang yang di dalam mobil itu lalu memanggil Erika. Orang itu adalah Soji. Dia adalah anggota organisasi yang disebut dengan SMART. SMART adalah organisasi penyihir khusus untuk menangani tindakan terorisme yang dibentuk setelah kejadian Yokohama dan untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi lagi. Dan Soji juga adalah salah satu murid yang belajar di dojo keluarga Chiba dan juga anggota kelompok penjaga Erika yang tunduk terhadap perintah Erika. Sojo lalu meminta Erika untuk ikut bersamanya untuk bergabung dengan detasemen yang lain dan akan memulai serangan awal. Erika lalu setuju untuk ikut dan Erika juga mengajak Leo untuk bergabung. Di tempat lain, kelompok Horsehead yang kabur setelah pertarungannya dengan Erika dan kawan-kawan, saat ini mereka sudah sampai di tempat persembunyian. Setelah itu, ketua tim dari 3 orang itu, yaitu Henry-ru, melaporkan tentang kegagalan operasinya kepada komandan Horsehead, yaitu Alwan. Henry-ru juga lalu langsung memberikan sebuah saran kepada Alwan untuk mengubah strategi mereka. Julia yang mendengar itu juga menyetujui saran dari Henry. Julia adalah orang yang menculik Honoka. Alwan lalu mempertimbangkan saran-saran dari bawahannya. Alwan juga berpikir bahwa mereka tidak punya pilihan selain merubah strategi. Karena awalnya strategi bisa dijalankan jika mereka berhasil mendapatkan 2 sandera. Tapi saat ini mereka hanya berhasil mendapatkan 1. Lalu wakil komandan Horsehead yaitu Bartley bertanya kepada Alwan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Alwan lalu memutuskan untuk merubah rencananya dengan melepaskan Honoka sebagai jebakan. Alwan berencana untuk mencuci otak Honoka dan memberikannya sebuah sugesti ke pikiran Honoka untuk membunuh Tatsuya. Jadi, setelah Honoka dilepaskan yang sudah dicuci otaknya dan ditanamkan sugesti untuk membunuh Tatsuya, maka Honoka akan langsung mencari Tatsuya dan membunuhnya. Alwan juga berpikir bahwa Tatsuya pasti akan lengah karena Tatsuya tidak tahu jika Honoka sudah dicuci otak. Alwan lalu memerintahkan Julia untuk menyuntikkan obat pencuci otak kepada Honoka. Setelah itu, Alwan langsung menggunakan sihir sugestinya dengan membisikkan ke telinga Honoka sebuah perintah untuk membunuh Tatsuya. Honoka yang saat itu sudah disuntikan obat pencuci otak, dia malah menolak sugesti yang diberikan kepadanya. Honoka langsung menjawab kalau dia menolak untuk membunuh Tatsuya. Alwan dan kawan-kawannya sangat kaget karena Honoka menolak sugesti dari Alwan. Padahal Alwan sudah menggunakan sihir kepada Honoka. Dan seharusnya Honoka tidak bisa untuk menolak. Lalu, Alwan memerintahkan Julia untuk menyuntikkan lebih banyak obat kepada Honoka. Tapi sebelum itu, Julia memperingatkan Alwan jika pemberian obat di luar dosis akan menyebabkan efek yang permanen dan memiliki efek samping yang sangat besar. Tapi Alwan dan kawan-kawan tidak peduli. Julia pun langsung mengambil suntikan dengan dosis obat yang sudah ditambah. Tapi sebelum Julia berhasil menyuntikannya, Honoka tiba-tiba terbangun. Julia langsung kaget melihat Honoka yang tiba-tiba terbangun. Julia berpikir mustahil Honoka bisa bangun saat Honoka dalam pengaruh obat. Di sisi lain, Honoka langsung membuka matanya dan mulai berteriak. Honoka bilang jika dia tidak akan membiarkan mereka untuk menyentuh Tatsuya. Honoka adalah keturunan keluarga elemen yang sangat setia kepada orang yang sudah diberikan pengabdiannya. Dan saat ini, Honoka telah memberikan pengabdiannya kepada Tatsuya karena dia mencintai Tatsuya. Setelah itu, cahaya keluar dari tubuh Honoka yang sangat menyilaukan. Sebenarnya cahaya itu tidak berbahaya, tapi
semua kelompok Horsehead sangat merasakan panik dan Alwan memerintahkan semuanya untuk ke ruangan di sebelahnya. Tapi tiba-tiba Igiho masuk dan memberitahu Alwan jika mereka sudah diserang. Alwan dan Gabe sebelumnya diperintahkan untuk berjaga di luar. Perut Iggy saat itu sudah berdarah terkena tembakan dan terkena organ vitalnya. Dengan melihat itu saja, Alwan sudah tahu bahwa Iggy pasti akan mati. Tidak lama, Alwan dan yang lainnya mendengar sebuah ledakan dari luar. Alwan menyadari jika ledakan itu adalah ledakan bom yang telah mereka buat. Semua kelompok Horsehead juga memiliki bom yang sama. Bom itu digunakan untuk bunuh diri dengan cara meledakkan kepala mereka agar informasi tidak bisa dicuri oleh musuh yang akan meneliti isi kepala mereka. Alwan sedikit agak kecewa karena dia tahu bahwa Gabe sudah meledakkan dirinya. Setelah itu, Alwan yang tahu jika Iggy tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, memerintahkannya untuk meledakkan kepalanya dengan bom bunuh diri yang dia punya. Lalu Alwan memerintahkan 7 anggota yang tersisa untuk pindah ke ruangan lainnya. Dan Alwan menutup pintunya setelah dia mengambil senjata serbu dari tangan Igiho. Sedangkan Iggy sudah siap untuk meledakkan kepalanya dengan menaruh bom itu di mulutnya sambil tersenyum. Tidak lama, Alwan mendengar suara ledakan. Ledakan itu adalah bom bunuh diri dari Igiho. Di tempat lain, Erika yang sedang duduk di dalam mobil yang telah disamarkan dengan sihir, dia mendengar suara ledakan di dalam sebuah ruangan yang ada di depannya. Erika yang mendengar itu menjadi sangat panik dan berpikir apa yang sedang terjadi di dalam sana. Lalu Soji yang saat itu sedang panik juga bilang ke Erika bahwa ada kelompok lain yang juga sedang bergerak untuk melawan Horsehead, dan itu bukan kelompok polisi, tapi itu adalah tentara. Tidak lama, keluarlah 2 orang wanita dan salah satunya adalah Honoka. Erika dan Leo yang melihat Honoka langsung menghampirinya dan bertanya apakah Honoka baik-baik saja dan apakah Honoka mengenali dirinya. Tetapi Erika merasakan ada sesuatu hal yang aneh dari Honoka karena Honoka tidak mengenali dirinya dan Honoka hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong. Tapi tentara wanita itu yang membawa Honoka menjelaskan ke Erika bahwa Honoka saat ini sedang dalam pengaruh obat dan itu hanya sementara saja dan tidak akan memberikan efek samping apapun. Dan tidak lama lagi Honoka akan sembuh. Erika dan Leo ternyata mengenali prajurit wanita itu. Saat Erika dan Leo melihatnya, tentara wanita itu adalah Toyama Tsukasa dari pasukan pertahanan diri nasional. Erika masih memiliki rasa curiga dengan Tsukasa karena pada bulan Mei lalu Tsukasa memimpin detasemennya untuk menyerang Tatsuya di Villa Izu pada saat itu. Dan saat itu juga Honoka ikut ke dalam kelompok Erika untuk menghentikan Tsukasa. Jadi wajar saja Erika curiga kepada Tsukasa. Apakah Tsukasa masih menyimpan dendam terhadap Honoka? Tetapi Tsukasa tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Tsukasa bilang bahwa dia adalah salah satu pasukan intelijen dan tugasnya untuk mencegah sabotase asing. Tapi Erika malah memprovokasi Tsukasa dengan bilang bahwa ternyata Tsukasa bisa bekerja tidak membawa perasaan pribadi dan bekerja secara profesional. Dan Tsukasa akhirnya terpancing. Dia akhirnya mengakui bahwa dirinya sebenarnya telah diperintahkan oleh atasannya untuk mengembalikan kehormatannya saat dia gagal menjalankan misi di Villa Izu pada saat itu. Dan di saat dia diperintahkan, dia tidak tahu siapa orang yang akan diselamatkan. Dan akhirnya Erika menyadari jika Tsukasa sebenarnya melakukan hal ini
bukan karena dia ingin menyelamatkan Honoka. Dan setelah itu, ketegangan antara Tsukasa dan Erika pun mulai mereda. Tsukasa lalu memberitahu Erika bahwa efek obat akan menghilang setelah 3-4 jam. Dan Erika pun memutuskan untuk sementara percaya kepada perkataan dari Tsukasa. Tidak lama, Erika lalu melihat para pasukan pertahanan diri nasional. Mereka membawa mayat rekan-rekan mereka yang telah gugur saat pertempuran. Leo lalu bilang ke Tsukasa bahwa pasukan pertahanan sepertinya mengalami kerugian yang sangat besar dengan kehilangan banyak prajurit. Tsukasa pun menjawab bahwa yang dikatakan Leo adalah kebenaran. Mereka telah kehilangan 4 prajurit dan banyak prajurit mereka yang terluka parah. Bahkan setelah Tsukasa menggunakan sihir perisai yang dikenal sebagai keahlian keluarga Tooyama, yang seharusnya perisai itu sangat kuat, tapi masih bisa tertembus. Tsukasa juga bilang kepada Erika dan Leo bahwa saat ini dia hampir kehilangan kepercayaan dirinya. Karena Tsukasa adalah keturunan keluarga Tooyama dari 18 rumah asisten yang terkenal dengan sihir penghalangnya yang hampir sebanding dengan sihir penghalang keluarga Jumonji. Tapi ternyata sihir penghalangnya masih bisa tertembus dan menyebabkan banyak korban. Tsukasa juga bilang dia terlalu meremehkan pasukan tidak resmi dari Stars yang disebut dengan illegal map. Dan Tsukasa juga akhirnya percaya dengan rumor bahwa kekuatan pasukan illegal map bukanlah kebohongan, dengan bukti banyaknya korban dari pihak Tsukasa. Lalu Tsukasa juga bercerita tentang informasi yang telah dia dapatkan. Tsukasa bilang bahwa pasukan illegal map yang terdiri dari beberapa orang bahkan mampu membunuh para petinggi dari NSU dan mampu memicu konflik serius antara USNA dan juga NSU dan menyebabkan masuk ke pengadilan internasional. Dan USNA memutuskan bahwa pasukan illegal map ini sebagai pasukan buangan dan tidak diakui. Dan itulah alasannya kenapa mereka dinamai dengan illegal map. Lalu Erika menyadari jika orang-orang yang sebelumnya dia lawan sebenarnya adalah orang yang sangat berbahaya. Tsukasa lalu bilang ke Erika jika Tsukasa sudah tahu jika Erika dan kawan-kawan pernah bertarung melawan beberapa dari mereka. Tapi Tsukasa memberitahu Erika bahwa Erika sangat beruntung tidak mendapatkan korban setelah bertarung dengan Horsehead. Tsukasa juga memberitahu Erika jika tujuan sebenarnya dari Horsehead adalah untuk membunuh Tatsuya. Akhirnya Erika menyadari jika tujuan Horsehead menculik Honoka adalah untuk memancing Tatsuya keluar. Tsukasa juga lalu meminta Erika untuk tidak ikut campur dalam urusan penangkapan pasukan Horsehead yang masih tersisa, dan meminta Erika untuk menarik mundur pasukan Smart. Setelah itu, pembicaraan pun selesai. Erika dan Leo lalu kembali ke datasemennya dengan membawa Honoka. Lalu Erika bilang ke Shoji bahwa pasukan pertahanan sudah meminta polisi untuk mundur dan menyerahkan urusan di sini kepada pasukan pertahanan. Tapi Erika juga bilang bahwa urusan keamanan di negeri ini adalah kewenangan dari polisi, dan Erika tidak akan membiarkan pasukan Smart untuk tetap diam. Shoji lalu meminta Erika untuk mengantarkan Honoka pulang terlebih dahulu. Erika pun setuju, karena awalnya Erika dan Leo kesini hanya untuk menyelamatkan Honoka dan bukan untuk menangkap teroris. Setelah itu, Erika dan Leo mengantarkan Honoka untuk pulang ke rumah dengan transportasi yang sudah disediakan oleh Shoji. Di tempat lain, Minoru dan Minami sudah tiba di Odawara dan sudah menyamarkan penampilan mereka. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk ke Yokosuka untuk bertemu dengan Raimon, dan Raimon akan membantu mereka untuk kabur dari Jepang.
Setelah Minoru sampai di Odawara, dia berencana untuk mengganti kendaraannya agar tidak menimbulkan kecurigaan saat mereka melewati rute menuju Yokosuka. Minoru juga sudah mengkopi Edios milik Minami dan menaruhnya di dalam robot humanoid lainnya yang akan ditinggalkan di dalam mobil yang mereka tumpangi sebelumnya untuk membuat Tatsuya menjadi bingung. Setelah itu, Minoru dan Minami langsung naik transportasi untuk menuju ke Yokosuka. Di tempat lain, setelah Tatsuya hampir sampai di Odawara, Tatsuya merasakan jika Edios Minami telah terbagi menjadi dua, dan keduanya mulai bergerak ke arah yang sama, tapi dengan jalur yang berbeda. Tatsuya di sini menjadi sangat kebingungan dan mencoba menebak yang mana Edios Minami yang asli. Tatsuya lalu menggunakan elemental sight miliknya untuk melacak Minami. Tatsuya menemukan jika Edios Minami yang pertama berjalan melewati sepanjang garis pantai dan satunya melewati jalur transportasi umum. Tatsuya akhirnya memutuskan untuk pergi ke stasiun Odawara, di mana tempat itu Edios Minami dikopi dan dibagi menjadi dua untuk mencari petunjuk yang ada di sana. Di tempat lain, pasukan Horsehead sedang terdesak. Alwan dan sisa pasukan Horsehead memutuskan untuk melarikan diri melalui terowongan bawah tanah. Tapi Alwan menyadari jika mereka sudah diikuti oleh dua kelompok pengejar. Saat ini, Alwan tahu jika misi mereka sudah gagal dan memutuskan untuk fokus melarikan diri agar tidak tertangkap dan tidak membiarkan informasi jatuh ke tangan musuh. Alwan dan kawan-kawan terus melarikan diri melewati terowongan dan akhirnya terowongan itu tembus ke pangkalan helikopter. Alwan dan pasukannya lalu langsung memasuki helikopter dan terbang untuk melarikan diri. Saat itu, tiba-tiba Bartley yang menjadi pilot helikopter memberitahu Alwan jika ada yang menghubungi mereka melalui radio. Alwan langsung berbicara kepada orang yang menghubungi mereka. Alwan bertanya siapakah orang itu. Orang itu bilang bahwa dia adalah Raimon, salah satu dari 7 Sage. Raimon memberitahu Alwan dan yang lainnya jika Tatsuya saat ini berada di Odawara. Alwan yang mendengar itu tanpa basa-basi langsung memerintahkan Bartley untuk menerbangkan heli menuju ke Odawara. Bartley lalu menurut dan ia langsung mengarahkan heli ke Odawara. Sebenarnya, Horsehead tidak akan percaya pada siapapun selain pada orang yang memberikan mereka perintah. Tapi Alwan tidak punya pilihan lain selain percaya kepada Raimon, karena misi mereka adalah untuk membunuh Tatsuya. Bawahan Alwan merasa curiga dan bilang kepada Alwan bagaimana jika itu hanyalah sebuah jebakan. Alwan lalu menjawab jika itu jebakan, mereka hanya perlu melarikan diri. Di tempat lain, Tatsuya sudah sampai di stasiun Odawara. Tatsuya di sana mencoba mengecek kembali posisi Minami, tapi Edios Minami masih terbagi menjadi dua. Tatsuya akhirnya menemukan bahwa kedua Edios Minami itu sama-sama pergi ke arah timur, hanya saja lewat di jalur yang berbeda. Tatsuya lalu memutuskan untuk mengikuti mereka lewat jalan raya. Di tempat lain, Raimon merasa sangat senang karena dia berhasil memanipulasi pasukan Horsehead dan memanfaatkan mereka untuk membuat Tatsuya menjadi sibuk dengan membuat Tatsuya bertarung dengan pasukan Horsehead. Dan juga Raimon telah mengirimkan sebuah pesan anonim kepada polisi penjaga di stasiun Odawara. Isi pesan itu mengatakan bahwa ada seorang teroris yang mengendarai motor listrik dan dia menuju ke Kamakura. Di sini yang dimaksud Raimon sebagai teroris adalah Tatsuya. Raimon ingin para polisi penjaga stasiun mencurigai Tatsuya dengan menuduhnya sebagai teroris.
maka para penjaga itu pasti akan mengejar Tatsuya. Raimon juga tahu bahwa Tatsuya tidak mungkin mau bertarung dengan polisi dari negaranya sendiri. Di sini Raimon tersenyum dengan sangat licik. Di sisi lain, di kantor polisi Odawara saat ini sedang mengalami kegemparan yang sangat hebat karena ada sebuah pesan anonim yang dikirim kepada mereka. Dan pesan itu memberitahu mereka jika ada seorang teroris yang berhasil masuk ke Odawara. Para polisi itu pun langsung memeriksa kamera pengintai di sekitar stasiun. Dan ternyata benar, mereka menemukan ciri-ciri teroris yang telah disebutkan di dalam pesan itu. Seorang teroris yang mengendarai motor listrik. Dan para polisi tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah Tatsuya. Lalu polisi yang melihat Tatsuya dan motornya lalu melaporkan ke atasannya jika dia sudah menemukan lokasi orang yang dicurigai sebagai teroris. Setelah itu, kepala polisi langsung memerintahkannya untuk memeriksa plat nomor kendaraannya. Apakah plat nomor itu resmi atau palsu? Setelah diperiksa, ternyata plat nomor itu terdaftar di Badan Hukum Tokyo dan motor itu terdaftar sebagai motor kantor. Kantornya bernama Hanabishi Motorsport. Dan kepala polisi itu lalu bertanya, siapakah nama orang yang terdaftar untuk plat nomor tersebut? Polisi itu langsung bilang bahwa nama yang terdaftar adalah Hanabishi Hyogo. Setelah itu, kepala polisi memutuskan untuk memerintahkan pasukannya mengikuti Tatsuya dengan mobil lapis baja milik polisi. Oke guys, mungkin pembahasan kita di chapter ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Oh iya, di chapter selanjutnya kita bakal menemukan pertarungan yang sangat banyak ya antara Tatsuya melawan pasukan Horsehead dan Tatsuya melawan Kokonoe Yakumo yang pastinya akan ngebuat kalian penasaran. Dan itu bakal gue upload di hari Minggu selanjutnya. Oh iya, dan gue juga punya rencana bahwa gue bakal nge-re-upload video-video gue untuk light novel Mahoka Kokonore Tosei dari volume ke-12 sampai volume ke-15. Dan untuk volume ke-16 sampai volume ke-28 itu bakal gue re-upload lagi ke versi pembahasan. Jadi enggak audiobook lagi ya. Dan untuk yang versi audiobooknya itu masih tetap ada di channel ini. Jadi buat kalian yang lebih nyaman di pembahasan bisa lihat di pembahasan. Dan buat kalian yang lebih nyaman untuk audiobooknya silahkan tonton di video yang audiobooknya. Oke, see you next time di chapter berikutnya. Bye bye.